Shalom semua. Ada sore hari ini saya dipercayakan bawa firman. Saya menyapa dulu dua orang yang paling penting dalam hidup saya. Mami Chun, selamat sore Mami. Dan Mami saya, Mami Santi, selamat sore Mami. Dua orang ini sangat dua Mami ini sangat berpengaruh penting dalam hidup saya. Oke, perkenankan saya share screen. Saya share screen. Sudah kelihatan ya layar saya ya. Jadi perkenalkan sedikit, saya Agustinus, saya pewarta mimbar sejak 2008, dipercayakan, didorong sama Mami Chun ya Mami, di pewarta. Puji Tuhan. Dan sejak Oktober kemarin, ya setahun lebih ya, jadi YouTuber rohani, berusaha sebisa mungkin melayani dengan apa yang Tuhan berikan. Oke, sore hari ini kita sama-sama tentang kepuasan gitu ya. Saya ini di Desember akhir gitu, pas di kantor tiba-tiba saya berasa waduh, saya disuruh siapin firman nih, padahal belum ada panggilan ya, dan Tuhan spesifik banget ngomong tentang kepuasan gitu. Jadi kurang lebih hampir sebulan, mungkin 3 mingguan sebelum Foni kontak saya udah siapin, bukan Foni, kemana kontak siapa ya, yang kontak saya lupa, ada yang WA saya, bisa bawain firman nggak tanggal 29, no bisa, temanya langsung ini gitu. Jadi Tuhan udah ngomong duluan, udah siapin duluan, baru dipanggil buat sore hari ini gitu. Oke, kepuasan. Ini topik yang agak-agak gampang dan sulit teman-teman. Kalau ditanya gitu ya, Anda sudah puas belum dengan hidup? Apalagi kita baru di awal tahun gitu, kita bisa mereview, melihat kembali tahun 2021. Kita puas nggak? Mungkin jawabannya ada yang bilang iya, ada yang belum gitu. Tapi mungkin kebanyakan bilangnya belum gitu. Apalagi yang masih muda-muda gitu ya. Mungkin yang kalau sudah yang dapat booster vaksin ketiga mungkin jawabannya sudah puas lah gitu. Tapi yang masih muda, yang masih banyak ambisi, keinginan itu mungkin jawabannya belum puas. Saya ada ilustrasi menarik begini. Ya. Ini Oma ya, boleh dibilang Oma gitu ya. Punya diamond, punya harta benda banyak gitu. Terus dia melihat ke gadis muda ini, dia bilang if only I had her figure gitu ya. Oh, tubuhnya mau seperti itu gitu. Nah si wanita muda ini dia melihat, waduh saya pengen seperti Oma gitu. If only I had her diamonds gitu ya, punya uang. Nah yang laki juga tuh dia melihat ke opa-opa itu, wah if only I had his money. Terus si opa-opa melihat, oh, if only I had his wife gitu ya. Jadi ini ilustrasi sederhana, lucu juga kalau kita lihat gitu ya. Kita selalu melihat kondisi yang lain di luar yang kita punya, dan akhirnya adalah ketidakpuasan. Jadi kalau kita bicara topik kepuasan, mungkin lebih banyak bicara nanti soal ketidakpuasan gitu ya. Kenapa sih manusia tidak pernah puas? Dan memang ya, hati manusia itu Tuhan desainnya ternyata memang tidak pernah puas gitu. Jadi sore ini kita akan gali tentang hal ini, dan semoga nanti di akhir renungan sore hari ini kita lebih memahami dan kita bisa lebih mendekatkan hati kita tentang kepuasan ini gitu. Oke. Sebelum lebih jauh lanjut, kita harus baca Alkitab. Ini tadi katanya ada Lia ya. Teman saya lihat di partisipannya nggak ada. Oh ini gimana nih Bang? Jadi ada atau tidak nih Bang? Kalau nggak saya mungkin ada ya. Oke. Saya ada beberapa ayat, mungkin minta tolong dulu. Lia boleh bantu saya? Pengkhotbah 6 ayat 7. Tolong dibaca ya. Ya. Ya, ini Raja Salomo yang bicara ya, teman-teman. Kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo. Orang paling bijaksana seantero dunia ya, di bawah Tuhan Yesus mungkin ya, tapi manusia gitu ya, dia adalah manusia paling bijaksana. Dan dia bilang begini, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya ya. Kenapa untuk mulutnya? Karena kita masih di dunia, yang masuk itu ke dalam mulut kita itu di dunia gitu. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Ini udah salah satu clue nih teman-teman. Segala sesuatu yang di dunia ini itu tidak akan terpuaskan. Daging itu tidak akan terpuaskan gitu ya. Kita lanjut, kita tolong lagi lihat Pengkhotbah 5 ayat 9.
Saya pencet sini ya, lupa. Silakan. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Oke. Jadi siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ya, Raja Salomo juga bicara dengan ini. Kita mencintai uang, kita tidak akan puas dengan uang, akan pengen lagi, lebih lagi. Yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kembali lagi teman-teman, ini bicara tentang dunia. Ya, apa yang daging, apa yang di dunia itu tidak akan terpuaskan. Sia-sia kita akan kejar. Kenapa sia-sia? Ya kita tahu ya. Ujung-ujungnya di saat Tuhan panggil kita nanti, segala sesuatu yang kita punyai di dunia ini yang berbentuk materi tidak bisa kita bawa. Ya, tidak bisa kita bawa. Makanya dibilang ini sia-sia. Mau buat siapa semua yang kita kumpulkan itu. Oke, selanjutnya lagi masih ada 2 ayat terkait ketidakpuasan. Ini saya baca Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Ya, tadi kita baru ngomong ya, tadi sini sudah ditulis aja tuh. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Mata kita, teman-teman, tidak akan puas. Kita akan melihat sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih baru lagi, lebih seger lagi, lebih up to trend lagi gitu ya. Mata kita tidak akan pernah puas. Gitu. Juga di Khotbah 6 ayat 9 dibilang begini. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin gitu ya. Ayat yang atas bicara mata manusia tidak akan puas. Di bawah dibilang melihat saja daripada menuruti nafsu gitu ya. Udah tahu kok mata kita nggak bakal puas, tapi daripada kita lakuin, kita kejar nafsu kita, nggak ada gunanya, sia-sia. Ya udah lihat aja gitu. Kalau memang mesti dilihat aja gitu. Jadi teman-teman, 4 ayat ini menggambarkan dari Alkitab so far ya, tentang manusia, daging, keinginan dunia itu tidak akan bisa terpuaskan. Dan memang seharusnya tidak usah dikejar untuk dipuaskan, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Begitu kata Alkitab ya. Dan saya rasa semua dari kita juga merasa ya, kita juga saya rasa lebih bijak daripada teman-teman yang di luar sana yang mengejar segala hal materi. Setiap tahun keluar tipe handphone baru gitu ya. Setiap tahun bahkan 2 kali setahun ada tipe handphone baru. Ada, kalau saya gamer gitu ya, setiap tahun ada game baru gitu. Kalau kita kejar terus nggak akan ada habisnya. Oke, saya lanjut. Jadi pertanyaannya begini sore hari ini. Apakah hal ketidakpuasan ini jelek? Tadi kita udah baca beberapa ayat Alkitab gitu ya. Maka saya tanya, boleh teman-teman bantu saya di chat, boleh di unmute bicara, boleh semua dengar. Apakah hal ketidakpuasan ini jelek? Silakan diomong, silakan ditulis. Saya nantikan. Cynthia bilang tidak, Monique bilang tidak, pakai i. Bukan pakai t, tidak. Oke, ada lagi? Hal ketidakpuasan jelek atau tidak? Adi bilang tidak. Lalu? Tidak jelek asal masih bisa kita kontrol, kata Glady. Oke, ini kalau guru sekolah minggu memang beda ya. Jangan ada Miss Glady. Mana Jonathan? Mana Jonathan tuh? Nah itu. Oke. Ada yang bilang, Kohari bilang relatif. Wah itu itu aman sekali Kohari ya. Jadi kebanyakan bilang di sini ya, kalau teman-teman saya lihat di chat di sini, kebanyakan bilang tidak ya. Ada yang bilang ini sesuatu yang jelek gak sih? Tadi ayat-ayat Alkitab bicara soal nggak boleh gitu kan, percuma, sia-sia gitu. Tapi saya tahu teman-teman di sini anak-anak Thomas, tim Thomas gitu ya, Mami luar biasa, udah sangat-sangat mengerti dan menjalani firman. Jadi di chat saya lihat pada menjawab bahwa ketidakpuasan itu bukan hal yang jelek ya, bukan hal yang jelek. Tapi dibilang mesti tahu batasnya asal tidak berlebihan gitu. Oke, saya lanjut ya. Kalau memang tidak jelek, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Tuhan izinkan hati manusia tidak puas?
Ayo bantu saya di chat lagi, diomong juga boleh. Kan jadi dibilang tidak jelek ya, hal ketidakpuasan tidak jelek gitu, hal yang baik. Nah sekarang kenapa menurut teman-teman? Kenapa atau untuk apa gitu Tuhan izinkan hati manusia tidak puas? Ada yang bisa bantu? Ini pertanyaan lebih level berikutnya nih. Mengapa Tuhan izinkan hati manusia tidak puas? Nggak ada yang ketik. Introspeksi diri. Coba jawab. Oh ya silakan David. Biar manusia belajar, hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati kita. Wah luar biasa. Luar biasa. Oke, thank you. Ya jawabannya seperti itu ya. Teman saya dan juga yang lain. Better improvement. Karena manusia suka membandingkan. Tuhan memberikan kehendak bebas. Foni bilang untuk introspeksi diri gitu ya. Oke, ada lagi Kohari bilang supaya manusia berkembang untuk menuju excellence. Wow, oke. Luar biasa. Emang Mami mesti berbangga hati ya Mami Chun ya di sini teman-teman Thomas memang luar biasa sekali. Itu poinnya memang benar. Saya lanjut slide-nya ya. Oke. Di sini Tuhan mengizinkan hati manusia tidak puas gitu ya. Kenapa kita bisa tidak puas? Kalau kita salah fokus. Tuhan mengizinkan hati manusia tidak puas menjadi salah kalau kita salah fokus. Kenapa kita salah fokus? Kita mencari yang bukan kehendak Tuhan. Saya lanjut, gini ya. Jadi di dalam hati manusia itu kita punya kekosongan ya teman-teman ya. Kekosongan itu yang ketidakpuasan tadi itu. Kalau lihat ilustrasi gambar saya itu hatinya ada yang penuh, ada yang jaring-jaring gitu. Ini memang Tuhan rencanakan, Tuhan desainkan. Sejak kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan sebagian besar porsi itu yang tadinya diisi oleh kasih dan kehadiran Tuhan. Waktu Adam dan Hawa bersama Tuhan di Taman Eden gitu ya, mereka berbincang-bincang dengan Tuhan, melihat secara langsung, meraba, merasakan kasih dan kehadiran Tuhan. Kita yang ada di dunia sekarang itu kehilangan koneksi langsung ya, kita kehilangan koneksi langsung kasih dan kehadiran Tuhan. Ini mesti kita cari teman-teman, ini mesti kita cari. Makanya tidak mudah untuk hidup secara rohani, tidak mudah untuk belajar firman, tidak mudah untuk mengalahkan daging kita. Kalau kita salah fokus tadi di slide saya sebelumnya, tetap kita tidak bisa mengisi hati kita yang kosong itu. Karena Tuhan desainkan untuk hati kita diisi dengan kasih dan kehadiran Tuhan. Jadi jawabannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan manusia punya kekosongan dalam hatinya supaya diisi dengan kasih dan kehadiran Tuhan. Ya, maksud Tuhan tuh begini teman-teman. Saya baca dulu ya. Boleh kita tolong lihat lagi? Yeremia 31 ayat 25. Boleh tolong dibaca? Akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya, ini firman Tuhan di kitab Yeremia bilang sebab aku hanya besar ya. Aku berarti Tuhan di sini hanya besar. Akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya, Tuhan berjanji untuk membuat kita segar dan puas, bukan dengan harta benda. Memang di sini ada konteks kekuatan fisik, ada konteks fisik dan konteks jiwa gitu ya. Tapi juga bicara tentang rohani di sini teman-teman. Nah ini janji Tuhan di Yeremia. Juga di Matius 5 ayat 6 dibilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Dan kita tahu kebenaran adalah Kristus, ya. Karena mereka akan dipuaskan. Saat kita mencari Kristus, kita lapar dan haus akan Kristus, kita akan dipuaskan. Bukan artinya kita hanya mendapatkan Kristus, bukan juga, tapi hidup kita kembali mengalami kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dalam Kristus Yesus. Sekarang dengan Roh Kudus, begitu teman-teman, ya. Dan satu ayat lagi, ini di Mazmur 107 ayat 9 bilang begini. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ini huruf N-nya besar semua ya. Dipuaskannya, dikenyangkannya
berarti oleh Tuhan, teman-teman. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita dipuaskan, dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, kasih dan kehadiran Tuhan. Oke. Pelajaran saya bisa stop sampai di sini. Kita tahu nih, kenapa ketidakpuasan bisa ada dalam hidup kita kalau kita tidak isi dengan kasih dan kehadiran Tuhan. Tapi kalau masih mau, saya lanjutkan. Ada beberapa kesalahan yang mungkin masih kita jalani. Saya merasa kok saya juga masih jalani sampai saat ini. Yang bagus kita tahu, kita sadari, dan nanti kita bisa hindari, teman-teman. Ya, knowing is half of the battle, katanya. Kita tahu jebakan iblis, maka kita bisa menghindari jebakan iblis itu. Oke, jadi bagian ini saya tekankan lagi ya, teman-teman. Kenapa manusia tidak puas? Karena ketidakpuasan itu bicara tentang kasih dan kehadiran Tuhan. Oke, Tuhan punya rencana lebih spesifik begini, teman-teman. Saya klik dulu. Ya, alasan Tuhan menaruh ketidakpuasan dalam hati manusia ada dua. Secara gampang, secara overview bisa secara dua gitu ya. Karena kalau dirincikan banyak. Yang pertama, untuk memanggil kita kepadanya. Ya, saya sendiri ngalamin hal yang pertama. Sebenarnya dua-duanya sih, tapi yang pertama saya berasa sekali. Saat nggak punya apa-apa gitu ya. Kisah pertobatan saya ada di YouTube, kalau teman-teman mau nonton boleh. Saat saya tidak punya apa-apa, lumpuh, ditinggal pacar, terus juga nggak punya pekerjaan gitu ya, benar-benar habis. Itu titik ketidakpuasan, betul kan? Nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa punya apa-apa, ketidakpuasan. Di situ mencari Tuhan. Jadi mungkin bukan kebetulan Tuhan taruh ketidakpuasan karena ada sesuatu, karena ada ketidakberesan dalam hidup kita gitu ya. Itu adalah panggilan Tuhan. Dan Tuhan sering pakai hal yang mungkin boleh dibilang panggilan halus dulu gitu ya. Panggilan halus, baru mulai toel-toel, mungkin ajak diterakin dikit, masih nggak dengar-dengar mungkin kayak saya sampai ditampol dulu baru mau dengar gitu ya. Mami saya sudah ngajarin saya berdoa dari kecil ke gereja segala macam gitu ya. Tapi sorry to say mami, anaknya bandel, anaknya keras kepala gitu ya. Sampai Tuhan pukul gitu, kejadian 2005 itu. Mami saya pasti tahu itu ya, kejadian 2005 itu ya. Kaki tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa. Terus ya pekerjaan belum dapat di tempat yang baru gitu. Itulah Tuhan panggil saya kepada hadiratnya gitu. Kalau nggak begitu sombong banget saya nggak mau dengerin Tuhan gitu ya. Tuhan hanya perlu seadanya. Tapi karena ada hal itu, ketidakpuasan itu, maka kita terpanggil kepadanya. Gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita untuk dipimpin dalam rencananya. Tadi ada beberapa teman-teman yang chat tulis bahwa supaya kita improve, supaya kita menuju excellent. Tadi saya ingat Kohari bicara excellence ya. Karena ada ketidakpuasan, maka kita diarahkan sama Tuhan ke rencananya supaya kita diimprove gitu ya. Kalau kita merasa puas-puas diri aja, kita tinggal ikut rencana Tuhan. Semua udah oke kok, semua udah baik gitu kan. Tapi saat merasa ada dalam hati kita gitu ya, tidak puas nih, I can do better, I should do better, saya harus melakukan yang lebih baik, maka kita bisa ikut ke dalam rencananya. Ya, ini perlu kedekatan kita kembali lagi sama Roh Kudus ya teman-teman ya. Kalau kita nggak dengerin ya Tuhan ngomong lewat-lewat aja gitu. Tapi saat kita renungkan kenapa terjadi ketidakpuasan, kenapa terjadi perkara yang belum sesuai dengan keinginan kita dalam tanda petik, itu adalah cara Tuhan memimpin kita ke dalam rencananya. Jadi ada dua hal ini teman-teman ya, memanggil kita kepada Dia dan memimpin kita dalam rencananya. Ada ayat minta tolong lihat lagi di 2 Timotius 1 ayat 9, agak panjang, minta tolong. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Baik, terima kasih. Saya bahas sedikit. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Poin yang pertama tadi ya, memanggil kita dengan segala ketidakpuasan itu. Bukan berdasarkan perbuatan kita,
melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya tekankan di sini, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi semua yang ada di sini, bagi kita semua. Di sini Tuhan panggil kita supaya kita mau dekat kepadanya. Oke, saya cukup jelas di sini. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Kita bicara soal salah fokus yang tadi saya sempat bilang. Salah fokus di sini membuat kita tidak puas. Ya, ada banyak salah fokus, tapi secara general ada dua. Saya akan ungkap di sini ya. Nih, salah fokus yang pertama adalah kita tidak puas dan kita tidak akan puas kalau kita fokusnya pada yang belum kita punya. Saya ulang teman-teman ya, kita tidak akan puas kalau kita salah fokus pada hal-hal atau pada sesuatu, bisa kondisi juga ya, tidak harus materi teman-teman. Sesuatu atau hal-hal yang belum kita punya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk memuaskan orang lain. Ini juga bahaya teman-teman ya. Kita berusaha mendengarkan, memenuhi permintaan orang lain. Itu juga membuat kita tidak pernah puas. Oke, saya akan kupas sedikit masing-masing ini ya. Yang pertama bicara soal ya salah fokus pada yang belum kita punya. Ini ilustrasi ini menarik teman-teman. Orang yang di atas dia bilang happy people focus on what they have. Dia punya sepotong kue ya, sepotong kue, dan dia senang banget gitu. Yang di bawah si botak ini sengaja dibedain kali ya. Botak kan punya rambutnya. Kasihan amat, saking menderitanya gitu. Unhappy people focus on what's missing. Yang di atas punya satu kue, dia senang karena dia fokus akan apa yang dia punya. Dia punya satu kue loh, gitu kan. Yang di bawah berfokus pada apa yang nggak ada. Sepotong kue dia missing, teman-teman lihat ya. Sepotong kue dia missing, dan dia sedih gitu. Padahal seperberapa kue itu masih banyak, masih gede. Nah, kalau kita tidak bersyukur teman-teman, kata kuncinya itu, kepuasan harus dimulai dengan rasa syukur apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita tidak punya mental atau kita tidak punya kebiasaan untuk bersyukur, punya dunia pun kita tidak akan puas. Ya, tidak akan puas. Kita punya dunia pun kita tidak akan puas teman-teman. Tapi saat kita bersyukur, kita punya nasi dengan nasi putih garam aja pakai kecap gitu ya, itu kita sudah puas. Mungkin mesti pakai cabai buat teman-teman yang lain. Saya nggak makan cabai soalnya. Ya, nasi putih dengan cabai dengan garam puas karena bisa makan. Karena kita syukuri teman-teman. Tapi saat kita tidak syukuri, makan di restoran pun bisa tidak puas. Ya, jadi yang pertama adalah salah fokus pada yang belum kita punya, bukan begitu. Tapi mulai dengan rasa syukur. Oke. Nah, ini menjadi problem teman-teman. Coba cek diri sendiri ya. Teman-teman ikut tren nggak? Ini bahaya. Saya sendiri boleh dibilang terjebak. Dan pas bikin renungan ini, Tuhan juga tegur saya gitu. Coba lihat di Instagram kita, siapa yang kita follow. Kalau isinya adalah hal-hal yang model begini nih, yang endorsement barang gitu ya. Baju, tas. Kalau saya isinya adalah mainan ya dan game. Kalau kita ikut tren dan kita baca tren, saya jamin kita tidak akan pernah puas. Besok ada lagi benda baru. Besok ada lagi bagi saya mainan yang baru. Ada lagi si selebriti pakai tas yang begini, lorengnya miring ke atas gitu ya. Itu akan membuat kita ya boleh dibilang pengen kejar kekinian gitu ya, paling terkini. Besok nggak puas gitu. Cerita saya biasa punya game itu satu generasi mundur ya. Orang punya PS2, saya punya PS1, orang punya PS3, saya punya PS2 gitu ya. Tapi kali ini gara-gara PS5-nya problem distribusinya, PS4 masih jalan. Jadi orang masih banyak bikin game untuk PS4. Dan saya punya PS4 karena PS5 keluar saya beli PS4 gitu. Nah, karena PS4 yang masih orang bikin game, jadi langsung ke tren. Saya baca, yang ini masih bisa lo buat PS4 gitu. Padahal harusnya kalau buat yang konsol berikutnya itu masih ngetren. Yang lama kan harusnya udah nggak ada tren. Nah
Teman-teman mungkin boleh coba di retrospeksi diri ya, kita lihat ya. Ini salah satu indikasi gitu ya. Baik materi ataupun juga teman-teman mungkin pekerjaan gitu ya. Ada yang melihat, oh pekerjaan di perusahaan yang ini lebih ngetren, lebih bagus, lebih enak, gaji lebih besar gitu. Kita nggak bersyukur dengan segala sesuatu yang kita punya di tempat kita pekerjaan sekarang gitu. Termasuk juga mungkin buat teman-teman kita yang termasuk saya gitu ya, yang punya anak. Kita melihat anak orang lain lebih hebat, berprestasi, lebih bisa begini, lebih bisa begitu. Kita syukurin nggak? Kita ngomong ke anak kita good job nggak atas prestasi yang mereka udah lakukan? Atau kita ngomong ke diri kita sendiri nggak? Bahwa kita sudah mendidik mereka sampai tahap ini. Say good job, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau kita nggak lakuin itu, teman-teman, kembali lagi, kita tidak akan pernah puas, and that's a problem. Oke, rasa di sini cukup jelas. Saya lanjut. Ada yang pernah denger ini nggak? Frugal living. Ini lebih bicara tentang materi ya teman-teman. Cuman pas bikinnya saya ketemu ini frugal living. Saya baru dengar waktu saya bikin ini ya. Ini gaya hidup sederhana. Ya sebenarnya kalau ya mami Cun juga mungkin udah tahu lah. Bicara tentang butuh dan mampu. Ya teman-teman, ini frugal living intinya adalah kalau mau membelanjakan uang, mau membeli atau mau buat liburan atau buat apa gitu ya, pokoknya membelanjakan uang, syaratnya harus dua teman-teman, butuh dan mampu. Artinya bukan keinginan, tapi kebutuhan, dan tidak boleh kredit. Bukan artinya tidak pakai kartu kredit ya, artinya nggak boleh ngutang. Kalau memang kan kadang-kadang gini, sekarang kan gampang sekali ya teman-teman ya, pakai kita punya e-market itu ya, pakai segala macam di handphone, mau beli, mau buat travel segala macam ada, dan gampang sekali di-linkkan dengan kartu kredit, atau mereka sendiri pun punya feature pay later gitu bahasanya ya, bayar bulan depan. Kalau kita pergunakan itu secara bijak, kita memang ada kebutuhan dan kita bisa pakai, misalkan ada promo dengan kartu kredit dan memang mungkin misalkan bayaran di bulan depan itu segala macam, it's okay. Kalau memang butuh dan kita bisa manfaatkan promo, diskon segala macam. Tapi di saat kita bicara keinginan, contohnya gini teman-teman, sepatu gitu ya, gampangnya sepatu ya. Saat kita perlu beli sepatu, coba cek, saya perlu nggak sih beli sepatu ini? Sepatu saya sekarang tuh gimana? Rusak kah? Jelek kah? Gitu ya. Kalau bicara ini bagus yang baru, hati-hati. Berarti bicara di sini keinginan. Berarti tidak masuk syarat yang pertama, bukan butuh. Itu adalah keborosan teman-teman. Yang kedua, mampu nggak? Kita bisa beli nggak sepatu yang ini? Gampang ngecek dulu. Kalau keluar duit sekarang, saya mampu nggak? Jangan gara-gara cicilan gitu ya. Promo cicilan 0% 12 tahun. Nggak ada 12 tahun, 12 bulan gitu ya. Oh bisa beli. Hati-hati, berarti sebenarnya nggak mampu. Itu ditolong dengan istilahnya kredit gitu ya. Ada biaya bunga, ada biaya kemiskinan tuh ceritanya. Kalau dua hal ini tidak termasuk teman-teman, hati-hati. Mendingan jangan di-spend, jangan dibelanjakan uang itu. Karena itu adalah keinginan atau keborosan, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, itulah bicara tentang frugal living. Semoga ini bisa membantu mensortir. Setelah belajar ini saya jadi mulai ingat gitu ya. Saya sering beli mainan, ya. Saya beli mainan buat saya, buat anak-anak gitu. Saya sering sekali beli mainan. Tapi setelah ini saya jadi mikir, butuh nggak ya? Ini kayaknya mainan udah banyak. Istri saya sering ngoceh, ini nggak bisa nyapu gitu ya, mainan di mana-mana gitu. Pasti nggak butuh. Mampu nggak ya? Kebetulan mampu, harga nggak mahal-mahal gitu ya. Tapi duanya tidak terpenuhi, mendingan jangan dibeli gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di Yesaya 55 ayat 2, minta tolong Lia lagi. Tolong dibacakan. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Terima kasih. Ini mungkin saya nggak hafal exactly kata-kata ayatnya, tapi seringkali terngiang-ngiang dalam pikiran saya, dan mungkin teman-teman boleh ingat juga gitu ya. Mengapa kita belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya begini, sesuatu yang bukan roti, gini bahasa gini. Kita kan perlu roti ya Bapak Ibu ya, artinya kita perlu makan.
kita spend sesuatu yang bukan esensial, gampangnya begitu. Kita beli jam misalkan ya, jam yang harganya sampai ratusan juta misalkan gitu. Kita perlu itu nggak sih? Emang kalau pakai jam ratusan juta akan menambah waktu 1-2 detik? Not really kan, itu nggak. Itu lebih ke ego kita. Atau kita spend untuk pergi liburan ke luar negeri yang mahal gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, lebih susah lagi di zaman pandemi. Saya bukan bicara sesuatu ini boleh atau tidak boleh, tapi ayat ini menegur kita untuk sesuatu yang bukan roti dan jadi payah kita untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya, dengerin aku, dengerin Tuhan, maka kita akan dibawa kepada rencananya untuk memakan sesuatu yang baik dan menikmati sajian yang lezat. Kita renungkan untuk apa kita spend uang kita, jerih payah kita. Kan tidak mudah kan, uang tidak jatuh dari langit gitu ya. Kita harus berusaha kerja, apalagi dengan sekarang zaman pandemi, dengan segala resiko, betul nggak? Keluar dengan masker, double masker, segala macam, resiko. Masa kita spend untuk sesuatu yang nggak ada gunanya, dalam bahasa gampang gitu. Oke, saya lanjut. Yang kedua, bicara salah fokus pada memuaskan orang lain. Ya, dibilang begini, ini ada quote menarik, own satisfaction, kepuasan diri sendiri ya, is better than success. Kepuasan diri lebih baik daripada sukses. Kenapa? Karena sukses is a measure decided by others. Sukses adalah ukuran yang ditentukan oleh orang lain. Atau bahasa lainnya dibandingkan dengan orang lain. Kepuasan is a measure decided by us. Satisfaction gitu ya. Kepuasan adalah ukuran yang kita tentukan, teman-teman. Kalau kita puas itu karena keputusan kita. Tapi kalau sukses kita mesti dibandingkan atau ngikutin standar orang lain. Itu bahaya, ya. Zaman sekarang sekolah udah gak ada ranking. Saya ingat sekolah zaman saya, mungkin teman-teman yang lain sini mungkin ya, itu kita masih ada ranking. Kalau teman kita pinter, mau ranking 5 aja susah gitu ya. Tapi kalau teman-teman kita agak-agak kurang, kita benar ngerjain 1 terus gitu. Tapi itu kan dibandingkan orang lain. Itu sukses. Tapi kepuasan kita bicara tentang kita sudah melakukan yang terbaik. Itu kita puas. Dengan yang terbaik, kita dapat ranking misalkan 10. Daripada saya pernah ya, buat Mami Santi cerita juga di SMA. Saya SMA kelas 2 setahun nyontek, nggak belajar sama sekali. Saya ranking 2 dengan tidak belajar sama sekali. Karena saya nyontek sama ranking 1, bayangin teman-teman ya. Saya sukses kok ranking 2. Tapi saya tidak puas karena saya tidak melakukan usaha apa-apa. Ya, itu suatu kesalahan. Atau yang sering terjadi nih, mungkin di Thomas 2 ini nggak ada kejadian ya. Banyak orang yang sering nanyain kapan, ya kapan nikah, kapan punya rumah, kapan gitu. Ukurannya orang lain, ya. Ada komik menarik nih, ya. Ditanya kapan kawin, terus dia kawin. Habis kawin tanya lagi, kapan punya anak, udah gendong bayi gitu. Ya. Kasih susu ASI atau susu for, gitu. Terus habis itu tanya lagi, kapan punya adik lagi gitu. Anak udah 2. Ibu rumah tangga katanya, sayang amat, udah gelar master gitu kan, kerja. Udah kerja, ditanya lagi, nggak kasihan nggak anak di rumah-rumah gitu ya. Terus tanya lagi, masih udah, kapan mantu? Terus ditanya. Ya ini ilustrasi sederhana, teman-teman, bapak ibu ya. Kalau kita menaruh kebahagiaan kita, kalau kita menaruh kepuasan kita di ukuran orang lain, tidak akan pernah puas, ya. Tapi taruhlah kepuasan itu, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum dalam hidup kita. Tuhan mau kita sebagai ibu rumah tangga, lakukanlah. Tuhan mau kita sebagai orang tua yang berkarir gitu ya, lakukanlah. Nothing wrong with that. Akan menjadi salah saat kita memaksakan yang bukan rencana Tuhan. Ya, itu akan menjadi salah. Tapi kalau Tuhan taruh apa yang kita mampu, yang Tuhan mau, itu adalah kesuksesan bagi kita, kepuasan bagi diri kita. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini mungkin menjadi sesuatu hal yang menarik bicara soal orang lain gitu ya. Kadang-kadang kan kita mungkin bingung. Saya nggak tahu teman-teman saya ngalamin atau enggak. Kadang-kadang kita bingung.
nasihat ini, kritikal ini hal yang membangun nggak? Hal yang harus kita dengerin atau enggak gitu? Atau ini ada suatu distraction, ya? Di 1 Korintus 10 ayat 23 bilang begini, segala sesuatu boleh, diperbolehkan, benar katanya. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gampangnya begini, segala sesuatu boleh nggak? Boleh. Tapi belum tentu berguna, belum tentu itu membangun. Ya, nonton drama Korea boleh nggak? Boleh. Main game boleh nggak? Boleh. Gitu kan? Baca sosial media boleh nggak? Boleh. Tapi kita perlu cek berguna atau tidak, membangun atau tidak. Termasuk Bapak Ibu teman-teman, kritikan, nasihat, kita mesti filter. Apakah itu membangun nggak? Apa itu berguna atau tidak? Saya punya tips di sini, mungkin bisa dicatat, bisa dipakai gitu ya. Kalau kita terima nasihat, kita terima masukan, kita terima sesuatu gitu ya. Coba pikirkan begini, yang tadi kayaknya, membangun atau berguna nggak bagi saya atau bagi orang lain? Kalau udah jelas tidak berguna, yang disaranin tidak berguna gitu ya. Contoh. Dia saran orang laki-laki, saya ingat banget dulu di jalan SMA kejadian banget gitu ya. Kalau laki-laki harus merokok dong katanya. Masa kalau nggak merokok bukan laki-laki gitu. Itu udah jelas bukan sesuatu yang bukan berguna, tidak membangun gitu ya. Itu jangan didengerin gitu ya. Atau misalkan dengan kata-kata yang lain gitu ya, kalau nggak korupsi mana bisa kaya gitu, harus korupsi dong, ya nggak bisa. Itu sudah jangan didengerin nasihat seperti itu tidak berguna, tidak membangun, itu destruktif, malah lupakan ya. Yang kedua, tanyakan apakah ini meningkatkan relasi saya dengan Roh Kudus nggak. Sekalian yang ketiga ya, ini ada gunanya nggak perihal iman dan keselamatan gitu ya. Kalau nasihat itu berguna tentang relasi kita dengan Roh Kudus, berguna tentang iman, berguna tentang keselamatan, lakukanlah. Saya rasa Bro Elfrey ya, dengan PD dia, dengan Mami Cun, Ko Haris segala macam kasih masukan, itu pasti berguna tentang iman, keselamatan. Kita dengerin gitu ya. Tapi kalau itu bicara tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis lagi, makin besar gitu ya, kita mesti pikirkan dulu, hati-hati. Ini membuat kita jauh dari Tuhan atau tidak? Ya, hal yang sederhana adalah begini teman-teman. Kalau nasihat bisnis gitu ya, nasihat bisnis membuat kita punya kerja tambahan yang mesti kita lakukan di hari Minggu misalnya gitu, ya. Jadi tidak membuat kita ke gereja, hati-hati. Hal itu berbuat menjauhkan kita dengan relasi dengan Roh Kudus, itu hati-hati, tidak berguna gitu, ya. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang sering saya pakai gitu ya. Ada konfirmasi nggak? Ada peneguhan nggak? Mungkin ada seseorang atau ada kejadian yang kita tangkap seperti ini. Oh, sepertinya saya dapat nasihat A gitu ya. Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Ya, firman Tuhan juga dibilangkan yang ini. Atas saksi 2-3 orang sesuatu itu dianggap sah gitu ya. Maka waktu Tuhan boleh izinkan sesuatu, maka ada peneguhan atau ada konfirmasi yang serupa. Contoh misalkan si A ngomong ke kita nasihat sesuatu. Terus kita pas baca firman, halnya sama juga, hal A itu gitu. Atau ada orang lain bicara, terus kita juga nangkap, oh poinnya juga A. Nah, ada peneguhan. Berarti itu boleh kita tangkap, boleh kita terima, boleh menjadi masukan buat kita. Kemudian Tuhan tidak pernah istilahnya single gitu ya. Pasti dia akan bicara dengan kita dengan berbagai dimensi. Karena dia sangat sayang sama kita. Dia sangat care sama kita ya. Jadi boleh dicek nasihat, masukan, apapun itu, ada peneguhan nggak, ada konfirmasinya nggak ya. Dan saya tulis di bawah tuh, semakin kita bergaul dengan firman Tuhan, semakin kita bisa membedakan. Semakin kita punya saat teduh, semakin kita baca Alkitab, kita makin dekat dengan Tuhan. Kita bisa tahu ini suara Tuhan, suara kita, suara orang lain, atau suara si jahat gitu. Ya. Oke. Bagian terakhir saya buat kesimpulan. Jadi yang pertama adalah ketidakpuasan adalah hal yang baik sebenarnya, ya. Asalkan kita jalani untuk panggilan Tuhan teman-teman, untuk mengalami kasih, mengalami hadirat, mengalami rencananya, dipimpin dalam rencananya gitu ya. Tapi kalau dipakai untuk materi gitu ya, jika ketidakpuasan adalah baik jika untuk yang berguna dan membangun. Tapi menjadi tidak baik ya, menjadi tidak baik jika fokusnya pada materi dengan kita tidak bersyukur atau pada kehendak orang lain. Ini menjadi tidak baik.
Ketidakpuasan kita coba puasa dengan hal materi, itu menjadi sesuatu yang salah. Dan yang terakhir, kita harus dekatkan pada Roh Kudus, teman-teman, supaya kita tidak salah buat keputusan. Kita makin kenal Roh Kudus, kita makin tahu apa yang Dia mau dalam hidup kita, ya teman-teman. Waktu kita makin singkat, ya. Bro Elvi bilang tiap kita ulang tahun bukannya kita tambah umur loh sebenarnya. Kita mesti ingat-ingat, makin kita ulang tahun, makin kita berkurang 1 tahun umurnya, dan itu biar menjadi apa ya, tanda warning lah gitu buat kita. Waktu kita terbatas, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Waktu kita terbatas, mari kita pakai untuk yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke? Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga berguna. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas waktu ini. Terima kasih sore hari ini Kau izinkan kami untuk belajar kembali hal sederhana ini ya Tuhan. Untuk kami diingatkan bahwa Kau begitu mencintai kami, dan Kau ingin agar kami berjalan dalam rencana-Mu. Di masa pandemi, di masa tantangan yang begitu sulit Tuhan, dengan segala keterbatasan, kami diingatkan kembali untuk semakin berlutut di hadirat-Mu, untuk mencari apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang menjadi perkenanan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami berjalan sendiri Tuhan, tidak mendengarkan Engkau, tapi mendengarkan keinginan-keinginan daging kami. Biar sore hari ini kami bertobat dan belajar untuk duduk diam, mendengarkan Engkau ya Tuhan. Memeriksakan kembali di awal tahun ini, apa rencana-rencana kami selama tahun 2022 ini. Biar apa yang kami lakukan, biar apa yang kami dapat persembahkan, semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk karya-Mu Tuhan, menjangkau banyak-banyak jiwa. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk komunitas Thomas ini. Terima kasih atas Mami Jun, atas semua pelayan, atas orang-orang yang mau terlibat, berkorban untuk komunitas ini. Kau boleh pakai komunitas Thomas lebih luar biasa lagi, menjangkau lebih banyak jiwa lagi Tuhan. Banyak orang-orang kreatif, banyak orang-orang yang mau melakukan lebih Tuhan, untuk melayani, baik dengan firman, baik dengan bakti sosial, atau banyak hal yang lain. Sertai sukseskan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh datang pada Engkau. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, memprihatinkan kondisi COVID-19 saat ini Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami boleh melewati kondisi yang tidak baik ini, sehingga bangsa Indonesia, kota kami khususnya, boleh segera reda, boleh segera membaik kondisinya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami serahkan segala keinginan, kebutuhan kami hanya dalam rencana-Mu, hanya dalam nama Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus. Kita satukan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami pun mengampuni masalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih.